Hai Anda, kaum istri, sudah tahu belum? Sifat istri seperti apa sih yang bisa membuat suami Anda benci dengan Anda? Mungkin Anda belum tahu ya, sifat-sifat apa sih yang dibenci oleh suami Anda? Simak video kali ini yuk, karena saya akan membahasnya mengenai 5 sifat istri yang paling dibenci suami, yang bisa membuat suami Anda berpaling hati ke wanita lain. Baik, ini merupakan tema yang saya ambil dari beberapa pertanyaan dari sahabat wanita yang mengeluh bahwa suaminya itu tiba-tiba membenci dia, tapi dia tidak tahu kenapa suaminya bisa membenci dia. Apa yang salah dalam dirinya? Dan ternyata memang ada yang salah dalam dirinya. Ada 5 sifat yang dilakukan oleh para istri yang tidak disadari ya, mungkin tidak Anda sadari juga, yang bisa membuat suami Anda itu benci dengan Anda. Ada nih dari sepenggal cerita dulu ya, dari sahabat saya yang menceritakan bahwa cowok nih, ceritanya dari cowok ya, memiliki seorang istri. Seorang istri itu ya dia memang PNS, seorang istri yang PNS, sedangkan sahabat saya ini tidak PNS. Sahabat saya ini hanyalah sebagai karyawan biasa, tapi ya gajinya memang masih standar UMR lah, tapi dia masih memiliki penghasilan lain dari penghasilan pokoknya tersebut. Dan dia benci dari istrinya sampai dia melakukan perselingkuhan. Dia kan sering curhat dengan saya, dia cerita bahwa masalah keluarganya itu seperti ini dan itu, sehingga dia mencari wanita lain sebagai pelampiasan, mungkin sebagai pelampiasan ya, agar dia mendapatkan kebahagiaan selain dari istrinya. Karena selama menikah dia tidak pernah bahagia dengan istrinya, karena dia benci dari sifat buruk istrinya. Nah, setelah saya cari tahu nih, dia mulai curhat sedikit demi sedikit. Ya walaupun dulu tidak pernah mencurahkan semua masalah keluarganya dengan saya, tapi semakin kesini dia sering cerita dengan saya. Dan setelah saya telusuri, ternyata memang ada sifat dari istrinya yang dia paling benci. Apa saja itu? Yang pertama nih, saya kasih tahu rahasianya. Yang pertama, istrinya itu keras kepala, susah sekali dikasih tahu. Dia merasa bahwa dirinya yang hebat, karena memang istrinya seorang PNS ya. PNS gajinya tinggi, dapat tunjangan dari sana sini, dapat penghasilan dari sana sini. Dia merasa keras kepala, sehingga dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan suaminya. Padahal kan, Anda tahu kan, pria itu kalau sudah menikah, dia berperan sebagai kepala pemimpin rumah tangga, yang harus Anda hormati, yang harus Anda hargai. Anda kan sebagai istrinya, harusnya Anda menghargai dan menghormati suami Anda. Apapun yang suami Anda katakan, Anda harus mendengarkannya. Walaupun gaji Anda atau penghasilan Anda itu jauh lebih besar dibanding suami Anda, peran Anda hanyalah sebagai seorang istri. Harus tetap berperan dong di situ. Harus saling mengerti perannya di situ apa. Suami perannya apa, Anda perannya apa. Nah, selama ini yang dilakukan oleh istri sahabat saya tersebut, dia keras kepala, merasa sombong, karena dia memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibanding suaminya. Sehingga apapun yang dikatakan suaminya, dia tidak peduli. Itu yang dibenci dari istri sahabat saya. Yang kedua, egois. Dia tidak peduli dengan suaminya. Ya, dia lebih mementingkan keluarganya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Karena dia merasa, saya punya segalanya, ngapain saya peduli sama suami saya? Kamu ngapain kek? Kamu mau seperti itu kek? Bodoh amat. Itu yang paling dibenci oleh sahabat saya. Yang namanya suami istri, yang namanya pernikahan, egois itu buat apa sih? Apa untungnya buat Anda? Gak ada untungnya sama sekali. Harusnya kalau sudah menikah ya saling mementingkan kebutuhan pasangan Anda, pasangan kita. Kalau kita mementingkan kebutuhan kita sendiri, gak peduli dengan pasangan kita yang dibutuhkan itu apa, gak usah menikah lah. Buat apa kamu menikah? Percuma Anda menikah nantinya. Itu yang dialami oleh sahabat saya. Mungkin Anda juga mengalaminya. Yang ketiga nih, yang paling dibenci dari sahabat saya, istrinya tidak mau bertanggung jawab atas tugasnya sebagai seorang istri. Apa coba?
tidak mau bertanggung jawab, tidak mau bersih-bersih rumah, tidak mau masak, tidak mau melayani suami dengan baik. Yang dia pikirkan kerja, berangkat pagi kerja, bangun siang, bodoh amat sama suami, egois tadi, bodoh amat sama suami, penting saya kerja cari duit, toh penghasilan saya jauh lebih besar dibanding suami saya. Bangun siang, berangkat kerja, pulang sore nggak mau bersih-bersih rumah, tidur, makan, tinggal makan, nggak ada tanggung jawab sekali di situ sebagai seorang istri. Padahal kan tugas seorang istri bersih-bersih rumah, melayani suami, entah itu menyiapkan makanan, kebutuhan suami disiapkan terlebih dahulu. Itu kewajiban seorang istri. Walaupun Anda punya pembantu di rumah, tapi kewajiban Anda ya tetap harus melayani suami Anda. Entah itu pembantu Anda di rumah, atau bantu orang tua Anda atau mertua Anda di rumah. Yang terpenting tugas Anda dilakukan dulu. Sedangkan ini tidak dilakukan sama sekali. Dan itu akan dibenci banget oleh suami Anda nantinya. Begitu juga teman saya tadi. Dia benci oleh istrinya karena tidak ada tanggung jawab sekali, sama sekali sebagai seorang istri. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dia dengan teman-teman prianya. Membanding-bandingkan dia sangat benci sekali. Siapapun itu yang dibanding-bandingkan. Mungkin Anda sendiri yang dibandingkan dengan wanita lain, pasti Anda akan benci, ya, pasti Anda akan marah dengan suami Anda. Begitu juga dengan sahabat saya tadi, dia benci sekali dengan istrinya karena suka dibanding-bandingkan dengan pria lain. Ini loh, dia bisa berpenghasilan besar, dia bisa memberikan istrinya ini dan ini. Sedangkan kamu apa? Kamu tidak bisa memberikan aku segalanya. Uang gaji saya aja saya pakai sendiri. Uang bulan dari kamu aja nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Kamu beda dengan dia, kamu beda. Nah, tujuan Anda menikah dengan dia itu apa sih sebenarnya? Tujuan Anda menikah dengan dia itu untuk apa? Untuk menjalani kehidupan yang seperti apa? Harusnya Anda sadar terlebih dahulu sebelum Anda menikah dengan suami Anda. Biar kelak tidak terjadi pertengkaran seperti ini. Anda membanding-bandingkan. Siapapun yang dibanding-bandingkan pasti nggak akan suka. Yang kelima, posesif. Sifat dari seorang istri yang posesif akan dibenci oleh suaminya. Setiap kali kemanapun dia pergi selalu ditanya, kamu pergi kemana, kamu sama siapa, nanti pulang jam berapa. Setiap di rumah selalu dipegang HP-nya, dilihat chat HP-nya, dengan siapa dia chat, selalu dekatin terus menerus. Sama halnya, dia seperti burung di dalam sangkar, tidak bisa kemana-mana. Seperti ada CCTV dalam kehidupannya. Dan itu akan membuatnya tidak nyaman. Nah, 5 hal tersebut yang sering dirasakan oleh sahabat saya. Dan sifat-sifat tersebut yang paling dibenci oleh sahabat saya, seorang pria. Nah, begitu juga dengan suami Anda. Anda harus berhati-hati di sini. Sifat buruk tersebut akan membuat suami Anda pergi dari kehidupan Anda. Masih bisa menyimpulkan nggak? Apa yang dibenci dari sahabat saya tadi dari istrinya? Yang pertama, keras kepala. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Yang keempat, suka membanding-bandingkan. Yang kelima, posesif. Rubah semua hal tersebut dalam kehidupan Anda. Buang jauh-jauh sifat buruk tersebut agar suami Anda tidak benci dengan Anda dan berpaling hati dari Anda. Nah, perkuat lagi aura cinta Anda agar suami Anda semakin sayang dan cinta dengan Anda. Nah, 5 hal tersebutlah, 5 sifat buruk itulah yang akan dibenci oleh suami Anda ketika Anda melakukannya setiap hari. Jadi Anda sebagai seorang istri harus berhati-hati nantinya. Tapi jikalau hal tersebut sudah Anda lakukan dan ingin membuat suami Anda kembali lagi sayang dan cinta lagi dengan Anda, atau Anda ingin mencari solusi dalam masalah rumah tangga Anda bisa langsung hubungi atau Anda ingin mencari solusi dari masalah rumah tangga Anda bisa berkonsultasi langsung dengan saya dengan menghubungi line konsultasi di deskripsi di sini. Anda catat, Anda save, Anda bisa hubungi saya dan ceritakan masalah Anda. Nanti saya akan bantu Anda untuk menangani masalah rumah tangga Anda yang Anda alami saat ini. Baik,
Saya rasa penjelasan saya mengenai 5 sifat istri yang paling dibenci suami sudah sangat jelas sekali. Semoga dapat manfaat untuk sahabat Aura semuanya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.